Oke, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan share ilmu tentang penulisan latar belakang. Nah, di video ini saya akan mencoba membahas tentang latar belakang sebuah tesis penelitian. Ini untuk jurusan manajemen keuangan. Mungkin di video yang lain saya akan juga membahas tentang latar belakang untuk jurusan-jurusan yang lain. Seperti kita ketahui bahwa latar belakang adalah bagian terpenting dari sebuah penelitian, di mana latar belakang ini adalah sebagai penguat atau justifikasi kita dalam pengambilan judul penelitian. Harus rekan-rekan ketahui bahwa di latar belakang itu harus benar-benar kuat, baik secara teori maupun pembahasannya. Nah, untuk menjaga hal-hal tersebut, sebenarnya saya ketika menyusun suatu latar belakang itu selalu memaksimalkan diantaranya dengan berbagai cara. Diantaranya yang pertama adalah penggunaan jurnal, di mana jurnal yang digunakan itu adalah jurnal internasional dengan tahun yang terbaru biar lebih up to date. Nah, kenapa saya gunakan jurnal seperti itu? Karena kalau jurnal-jurnal seperti ini biasanya sebagian dosen menganggap jurnal tersebut lebih valid dan lebih up to date. Makanya di setiap penulisan latar belakang saya lebih tertarik untuk menuliskan atau memasukkan hal-hal termasuk jurnal teori itu yang terbaru dan dari jurnal internasional. Nah, untuk video kali ini latar belakang yang dibuat adalah latar belakang manajemen keuangan dengan judul Resiko likuiditas pada bank syariah. Nah, di latar belakang ini ada beberapa alinea di mana setiap alineanya memiliki kalimat utama dan sebagai penguat dari pengambilan judul kita. Nah, untuk di alinea pertama ini sebagai alinea pengantar untuk latar belakang. Di alinea pertama ini terdapat kalimat inti yang menjelaskan tentang peran lembaga keuangan dalam perekonomian. Nah, di sini dijelaskan bahwa lembaga keuangan ini adalah salah satu lembaga yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi. Nah, ini saya ambil dari literatur jurnal penelitian internasional yang dilakukan oleh Sharma. Di alinea selanjutnya, di alinea kedua, saya menjelaskan tentang lembaga keuangan itu sendiri seperti apa, di mana lembaga keuangan ini diantaranya adalah bank, dan bank ini mempunyai peran penting dalam perkembangan ekonomi karena bank itu adalah bagian dari lembaga keuangan. Nah, lalu aktivitas perbankan itu seperti apa? Nah, saya jelaskan ini di alinea ketiga. Di alinea ketiga ini saya jelaskan secara singkat namun cukup jelas tentang aktivitas perbankan itu sendiri. Nah, lalu aktivitas dari perbankan itu apakah menimbulkan resiko atau tidak? Nah, di bab 4 selanjutnya saya menjelaskan tentang resiko dalam dunia perbankan. Resikonya itu terdapat beberapa macam, termasuk juga nantinya yang berhubungan dengan penelitian kita. Nanti saya jelaskan di alinea ketujuh. Nah, sebelum menuju ke resiko yang dihadapi oleh bank, saya terlebih dahulu di halaman 5 dan 6 itu menjelaskan secara teoritis tentang bank konvensional dan bank syariah, karena kedua bank ini adalah bentuk
bank yang saat ini ada di masyarakat dan di dunia perbankan. Nah, barulah ini di alinea ke-7 saya menjelaskan ini berkaitan dengan judul nantinya. Resiko dari dunia perbankan diantaranya adalah resiko likuiditas. Nah, inilah kenapa kita mengambil judul likuiditas. Nah, ini dijelaskan di alinea ini. Kenapa saya tertarik atau kita tertarik mengambil tentang resiko likuiditas. Nah, lalu seperti apa sih perkembangan masalah keuangan baik secara global maupun di negara kita seperti apa? Nah, di sini dijelaskan di alinea 8 dan ke-9 saya menjelaskan tentang hal-hal tersebut. Nah, lalu setelah data-data itu barulah kita memasukkan jurnal utama dari jurnal yang akan kita menjadikan referensi penelitian kita. Nah, ini kan di sebelum-sebelumnya saya menjelaskan tentang peran bank, terus jenis lembaga keuangan seperti apa, aktivitas perbankannya seperti apa, termasuk resiko dari geliat perbankan itu apa. Di antaranya adalah resiko likuiditas. Nah, lalu setelah termasuk juga mengenai data perbankan secara global di Asia, misalnya mengalami krisis keuangan seperti apa di tahun berapa ini, di alinea ke-10 ini saya masukkan jurnal yang menjelaskan tentang variabel yang akan kita teliti. Nah, di sini ada jurnal utama dan jurnal pendamping. Saya masukkan di sini 2 jurnal. Untuk jurnal utama di sini berisi tentang masalah likuiditas atau risiko likuiditas yang dialami atau yang dihadapi oleh bank konvensional dan bank syariah. Nah, di alinea ini kita belum menjelaskan di awal-awal bank manakah yang kita ambil, makanya ada jurnal pendamping. Nah, di jurnal pendamping barulah kita kemukakan atau kita kerucutkan menuju bank syariah. Bank syariah seperti apa, bank konvensional versus syariah seperti apa. Nah, kalau kita lihat di 2 hasil penelitian tersebut, ini terdapat perbedaan di mana penelitian untuk yang jurnal utama ini yang dilakukan oleh Gamini et al. Itu menunjukkan bahwa beberapa variabel, diantaranya variabel makroekonomi, itu tidak berpengaruh terhadap resiko likuiditas. Sedangkan di penelitian yang lain kita temukan bahwa si makroekonomi ini berpengaruh terhadap likuiditas. Nah, dari kedua jurnal itu kita temukan gap sebenarnya atau kesenjangan. Yang satu menunjukkan adanya hubungan, yang kedua tidak ada hubungan. Nah, makanya nantinya di penelitian kita itu ingin meneliti resiko likuiditas itu pada bank syariah seperti apa sih sebenarnya, karena ada kesenjangan antara hasil penelitian yang digunakan sebagai jurnal utama dengan hasil penelitian yang jurnal pendamping. Nah, nanti variabel-variabel apa saja yang kita teliti sebenarnya di sini sudah muncul, namun akan saya jelaskan di video selanjutnya. Itu mungkin untuk penjelasan dari latar belakang ini. Secara kesimpulan mungkin bisa kita tarik kesimpulan bahwa kenapa kita tertarik mengambil judul ini. Pertama, resiko yang dihadapi oleh perbankan adalah resiko likuiditas. Lalu resiko likuiditas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang dilakukan oleh kedua penelitian. Nah, peneliti tertarik mengambil judul bank syariah karena secara teoritis menurut hasil penelitian itu ditemukan bahwa bank syariah mempunyai resiko yang lebih kecil dibandingkan bank konvensional. Makanya kita ingin lihat apakah hal tersebut benar atau tidak.
Yang kedua, secara variabel kita pengen lihat juga di antara kedua hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh peneliti lain, apakah hasilnya akan sama dengan kita ataukah berbeda. Mungkin itu saja yang saya jelaskan untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.